Baiklah sobat-sobatnya, setelah terjadi kesepakatan antara DPR dengan pemerintah terkait tentang pemberlakuan ASN P3K paruh waktu, di sini baru saja dari Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran terbaru terkait tentang hal itu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengecek daftar namanya untuk masuk di P3K paruh waktu pada video sebelumnya, atau silahkan cek pada kartu video ini ya. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu penjelasan Kemenpan RB terbaru tentang P3K paruh waktu itu kira-kira seperti apa. Tentunya saat ini sedang berlangsung juga untuk proses pengalian status honorer menjadi P3K menjelang pengesahan RUU ASN pada bulan ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu penjelasan terbaru dari Kemenpan RB soal P3K paruh waktu. Teman-teman honorer ini sebaiknya jangan menolak ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwa pemerintah DPR RI ini sudah sepakat memberlakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan penuh waktu dalam menyelesaikan masalah honorer. Sistem tersebut termaktub dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN yang rencananya akan disahkan pada bulan ini. Menurut Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan juga Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Aba Subagja, P3K paruh waktu dan juga penuh waktu ini menjadi solusi terbaik menyelesaikan masalah 2,3 juta tenaga honorer. Jadi para honorer ini masih bisa tetap bekerja di instansi di mana mereka berada, pendapatannya tetap dan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Para honorer ini tidak akan dipecat tetapi dialihkan ke P3K paruh waktu, kata Aba Subagja dalam diskusi wartawan di Jakarta pada hari Selasa. Dia mengatakan sistem paruh waktu diberlakukan dikarenakan melihat kondisi P3K 2021-2022 yang sampai saat ini masih banyak yang belum diangkat ya secara resmi oleh pemerintah daerah atau Pemda. Yang alasannya Pemda tidak punya dana untuk membayar gaji P3K yang ada. Untuk meringankan beban Pemda dan menyelamatkan honorer, maka dibuatlah sistem paruh waktu. Pemda itu berat hati mengangkat P3K karena tidak mampu membayar. Kalau dibayar 1 juta per bulan sesuai standar gaji yang diterima honorernya, pasti P3K akan protes, tuturnya. Nah, kata Aba, dengan P3K paruh waktu, maka Pemda bisa membayar gaji dengan nominal 1 juta dikarenakan pegawai itu tidak bekerja secara full. Misalnya P3K paruh waktu hanya bekerja 2-3 hari dalam sepekan. Sisa waktunya ini bisa mereka gunakan untuk mencari tambahan penghasilan yang ada di tempat lain. Seperti yang disampaikannya bahwa P3K paruh waktu ini sifatnya hanya sementara ketika Pemda duitnya minim ya. Nah, lebih lanjut dia mengatakan ketika Pemda ini sudah memiliki kelebihan anggaran, maka P3K paruh waktu ini nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Menurut Aba, langkah ini yang bisa mengakomodasi kepentingan Pemda dan juga teman-teman honorer. Adapun honorer ini bisa punya status sebagai ASN P3K walaupun dengan pengaturan yang berbeda. Mereka tidak perlu lagi menunggu lama diangkat dikarenakan beban Pemda ini tidak bertambah. Dan yang pasti P3K paruh waktu tidak berkepanjangan dan bisa berubah ke P3K penuh waktu, disesuaikan dengan kemampuan fiskal, pungkas Aba Subagja. Untuk menjamin keberlangsungan teman-teman tenaga honorer, di sini baru saja dari Kemenpan RB tertanggal 25 Juli 2023 ini mengeluarkan surat edaran yang terbaru,
Ya mana di sini surat edaran yang dikeluarkan ini adalah kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang ada di instansi pusat maupun juga di instansi daerah. Nah, dari surat edaran yang dengan perihal status dan kedudukan XTHK2 dan juga tenaga honorer atau tenaga non-ASN, inilah isinya sebagai berikut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nah, oleh sebab itu maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah yang dimaksud akan berlaku maka tanggal 28 November 2023. Namun demikian sesuai dengan masukan dan aspirasi berbagai pihak bahwa XTHK2 dan tenaga non-ASN ini masih diperlukan ya teman-teman, yaitu dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan juga pelayanan publik. Nah, selanjutnya di sini diberikan rekomendasi dan juga perintah sehubungan dengan hal tersebut. Bersama ini maka dari PAN-RB ini adalah meminta dengan hormat, yaitu mengharapkan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian baik itu bupati, wali kota maupun juga gubernur yang ada di instansi pusat maupun juga di daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang mana langkah-langkah untuk dilakukan ini ada 3 langkah teman-teman, yaitu yang pertama bahwa PPK ini menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Dengan demikian inilah merupakan jaminan dari PAN-RB bahwasanya teman-teman yang sudah lolos pendataan non-ASN, artinya teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN ini nanti pada tanggal 28 November 2023 ini nanti tidak akan diberhentikan ya teman. Jadi nanti malah akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian kalau misalkan nanti keuangan negara ini sudah berlebih, maka teman-teman nanti dari yang P3K paruh waktu, maka ini nanti akan diutamakan untuk direkrut menjadi P3K yang penuh waktu teman. Kemudian untuk yang kedua yaitu dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN yang dimaksud, maka pada prinsipnya ini tidak boleh mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Nah, di sini kalau misalkan kita terjemahkan berarti yang kedua ini tidak diperkenankan untuk istilahnya itu mengurangi gaji teman-teman yang mungkin selama ini telah diberikan gitu ya teman. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu PPK dan pejabat lain ini dilarang mengangkat pegawai non-ASN kembali atau dilarang kembali merekrut tenaga honorer. Nah, ini adalah untuk mengisi jabatan ASN maupun juga untuk mengisi jabatan tenaga non-ASN lainnya. Nah, adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah ini dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dengan demikian teman-teman yang nantinya akan dialihkan ke P3K paruh waktu yaitu yang terdiri dari sekitar 2,3 juta tenaga non-ASN yang sudah lolos pendataan non-ASN dan terdaftar dalam database BKN ini nanti sudah sangat aman ya. Jadi nanti kita tinggal menunggu saja untuk proses disahkannya dari RUU ASN ini nanti untuk kita bisa diangkat menjadi pegawai P3K meskipun masih istilahnya nanti di paruh waktu ya.